Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wahaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama yang di dalamnya dijanjikan banyak kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebaikan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sakinah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Sakinah, rahmat dan naungan malaikat di antara kebaikan yang ada di dalam majelis ilmu. Kan tapi perlu kita ketahui dan perlu kita lihat kembali hadis Nabi SAW. Diberikan janji-janji itu sesudah terpenuhi persyaratannya. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi kita mengatakan, yatluna kitab Allah. Mereka berkumpul untuk membaca, mengikuti, menghayati kitabullah, menghayati Al-Quranul Karim, menghayati kajian. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari, sibuk dengan pelajaran, mudarasah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, mari kita sibukkan diri kita dengan mendengar, menyimak, mencatat, berpikir dan seterusnya. Semoga sakinah itu diberikan. Semoga rahmat itu diberikan. Dan semoga naungan itu diberikan. Kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang disyarah oleh, atau kitab syarah yang kita pakai adalah syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam bukunya, setelah beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam syarah ini beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang tingkatan cara untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan jiwa.
Kita masuk di poin nomor 4. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan an yujahidaha ala sabri ala misyakid da'wati ila Allah Ta'ala. Dan siapa saja yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, siapa saja, semua pihak yang terlibat dalam dunia dakwah, semua pihak yang terlibat di dalam dunia dakwah, siapa saja, tidak hanya sebatas ustadznya atau gurunya atau syekhnya, tapi siapa saja yang terlibat di dalam dunia dakwah ilallah, dalam dunia dakwah ilallah. Maka di antara yang harus diketahui berdasarkan apa yang ditunjuki oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka mereka harus punya sifat sabar yang ekstra, harus punya sifat sabar yang ekstra. Sebagaimana hal itu dicontohkan dan dipertontonkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sangat sabar mendakwahkan beraneka ragam manusia di masanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai gangguan-gangguan yang beliau dapatkan dari orang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang menunjukkan emosi beliau, tapi beliau mampu untuk mengontrol jiwa beliau. Beliau mampu untuk mengendalikan hawa nafsu beliau ketika mendakwahkan atau mengajak manusia ke jalan Allah tabarakahu wa ta'ala. Kita semua tahu berbagai macam cerita-cerita yang sahih, kisah-kisah yang sahih tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan agama ini. Dan kita juga diajarkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bersikap yang benar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Para sahabat tidak mengambil tindakan, tidak mengucapkan ucapan selama Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Para sahabat selalu menantikan apa yang mereka anggap keliru dan salah, misalnya mereka tidak mengambil sikap dan mereka tidak mengambil tindakan kecuali mereka menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap. Dan beginilah seharusnya kita sebagai umat Islam. Ketika terjadi sesuatu yang besar yang mengatasnamakan agama ini,
maka hendaknya kita merujuk kepada ahlul ilmu, ar-rasyikuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Nantikanlah penjelasan-penjelasan mereka. Berjalanlah dengan petunjuk mereka. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu ada bersama orang-orang yang dianggap tua secara usia dan ilmu. Sahabat ketika selama masih hidup Nabi, mereka tidak mengambil tindakan apapun kecuali mereka menunggu Nabi melakukan tindakan sesuatu. Contoh misalnya, perbuatan kencing di masjid adalah perbuatan mungkar, sahih, dan sahabat tidak berkata dan tidak bertindak, cuman geram saja. Kenapa? Karena Nabi juga tahu kencing di masjid itu perbuatan mungkar. Dan sahabat menantikan apa yang akan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bersabarnya beliau. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang perkara ini. Kesabaran Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-An'am di ayat ke-112, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan seperti itu atau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan setiap nabi memiliki musuh. Setiap nabi memiliki musuh. Para ulama mengatakan ketika mentafsirkan ayat yang mulia ini, maka setiap orang yang mendakwahkan jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi, maka dia akan menghadapi musuh. Maka dia akan menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh para nabi. Likulli nabiyyin aduwan. Setiap nabi punya musuh. Oleh karena itu para ulama mengatakan setiap yang mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengajak manusia untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapati atau melewati sunnah ini, yaitu sunnah menghadapi orang-orang atau lingkungan atau siapapun yang berusaha untuk menghalangi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah Jalla dzikruhu? Allah mengatakan syayatinal insi wal jinni. Allah menyebutkan musuh para nabi yaitu syaitan dalam bentuk manusia dan dalam bentuk jin. Gangguan-gangguan dari luar dan juga gangguan-gangguan dari dalam. Gangguan dari luar dan gangguan dari dalam yang mengganggu para nabi dan rasul.
Oleh karena itu, ketika kita mengetahui telah ditetapkan gangguan syaitan untuk kita, maka jalan keluar yang harus kita tempuh apa? Jalan keluar yang harus kita tempuh belajar agama, menuntut ilmu agama. Untuk apa? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui tipisnya bisikan syaitan dan jalan kebaikan. Karena tipis. Antara bisikan kebaikan dan jalan syaitan itu tipis sekali. Ketika kita tidak mengetahuinya, maka kita akan jatuh kepada bisikan syaitan. Syaitan sendiri menamakan diri mereka sebagai pemberi nasihat. Syaitan menamakan diri mereka sebagai pemberi nasihat. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf di ayat ke-20 dan ke-21? Lihat, kita bisa jadi punya ilmu, tapi syaitan enggak kehabisan cara untuk membuat kita was-was, ragu-ragu tentang ilmu yang kita miliki dan yang akan kita jalankan. Bisa jadi kita punya ilmu, boleh jadi kita punya ilmu, dan tidak tertutup kemungkinan kita tetap bisa tergelincir dengan apa? Was-was syaitan. Dia bisa memberikan was-was. Fawaswasa. Dia bisa memberikan was-was. Dia bisa membantah ayat, dia bisa membantah hadis. Dengan apa? Dengan sesuatu yang masuk akal. Dengan sesuatu yang masuk akal. Kita kasih contoh. Di antara keutamaan berinfak dan bersedekah apa? Di antara keutamaan berinfak dan bersedekah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, diganti. Sahih, akan diberikan ganti. Itu di antara keutamaan infak dan sedekah. Di antara sekian banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan infak dan sedekah, Allah akan memberikan fahuwa yukhlifuhu. Allah akan menggantinya. Kita lihat firman Allah dalam surah Saba di ayat ke-39. Lihat di ayat yang bawah. Kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Ya. "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Artinya apa? Apapun yang antum infakkan, sudah ketemu ayatnya? Apapun yang antum infakkan, yang antum sedekahkan, apa kata Allah? Apa sob? Allah akan mengganti. Oke? Ini janji dari Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Kita dapat ayat ini. Kita dapat ayat ini. Apakah
setelah kita dapat ayat ini, secara otomatis kita akan berinfak? Paham antum? Setelah kita dapat hadis ayat ini, apakah secara otomatis kita akan mengeluarkan harta kita untuk infak? Syaitan bisa bermain di situ. Itulah kecerdasannya syaitan. Dia bisa membuat kita gagal berinfak. Dia bisa membuat kita ragu-ragu dengan ayat ini. Dia bisa membuat kita ragu-ragu dengan ayat ini. Ini salah satu dari sekian banyak tipu daya syaitan. Kita tahu malam hari ini dalam surat Saba Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Allah akan ganti. Kira-kira Allah berbohong atau tidak? Allah berbohong? Wallah tidak. Tapi syaitan dengan tazinnya, dengan caranya bisa membuat kita tidak mengamalkan ayat ini. Sahih? Dengan tipu dayanya, syaitan bisa membuat kita tidak mengamalkan ayat ini. Ini sebagai salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang ada dalam kehidupan nyata. Dia bisa membuat gagal. Dia bisa merusak isi kepala kita. Dia bisa memberikan was-was di dalam hati kita. Karena memang dia bertugas seperti itu. Atau dia pekerjaannya demikian. Maka kita membutuhkan ilmu yang kuat. Ar-rasikhuna fil ilmi. Kita butuh mendalami ilmu agama dengan sangat sungguh-sungguh. Syaitan bisa membuat kita gagal beramal. Dia mampu untuk membisikkan, kalau antum infak sekian-sekian, nanti jumlah harta antum berkurang, jumlah uang antum berkurang. Sementara antum mau jalan-jalan ke sana, ke sini, mau beli ini, mau beli itu, dia bisa menghiasi sesuatu yang membuat seseorang gagal beramal. Ini syubhat. Ini syubhat. Kita kasih contoh berikutnya. Allah mengabarkan dia turun di setiap malam. Sahih? Tentu kalau kita beriman, dari 24 jam waktu paling istimewa adalah waktu malam. Kenapa? Karena waktu Allah turun menunjukkan lebih dekat zatnya. Karena turun, jalla dzikruhu, turun, mendekat. Ketika kita menyimak keterangan ini, semestinya, seharusnya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan Nabi pernah berkata kepadanya, "Darini ya Aisyah, izinkan saya ya Aisyah untuk menghabiskan malam saya, untuk menghidupkan malam saya dengan beribadah, munajat, berdoa, beribadah, berdiri, salat dan seterusnya." Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan, Aisyah perhatikan suaminya, mulai keluar air matanya sampai air matanya membasahi pipinya. Dan diperhatikan lagi, air mata itu semakin banyak dan membasahi jenggotnya. Dan Aisyah memperhatikan lagi, air mata itu semakin banyak dan membasahi kerah bajunya. Dan Aisyah perhatikan lagi, air mata itu semakin banyak sampai lantai itu basah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini takut sama Allah. Ini takut. Air mata yang mengalir karena takut sama Allah Jalla dzikruhu subhanahu
wa ta'ala. Kita tahu keutamaan ini. Kita sering dengar hadis ini, sahih, sering dengar kisah ini kan? Soal, sehebat itukah kita? Sehebat itukah kita menjaga waktu-waktu malam? Hebat syaitan. Apa kata syaitan? Udah jangan lama-lama. Nanti besok dagangnya ngantuk di pasar. Sahih? Jangan lama-lama. Nanti besok dikerja tenaganya berkurang. Masuk akal enggak? Dia bisa membatalkan amal yang mau kita kerjakan. Was-wasnya syaitan. Maka kita harus mengerti yang mana ilmu, yang mana was-was syaitan. Dua contohnya. Contoh ketiga. Adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum lagi murojaah. Syaitan akan bilang sama antum, terus lanjutkan 2 halaman lagi. Kenapa? Kenapa? Karena adzan lagi berkumandang. Dan saat itu syariatnya menjawab adzan. Dan syaitan akan membuat antum tambah gampang membaca. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke. Dan kisah ini ma'ruf, atau ada kisah yang ma'ruf yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Adzan, beliau coba tanya sama Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas. Jadi orang banyak. Kemudian begitu adzan, Syekh Abdul Razak mengatakan ini kesempatan dia untuk bertanya. Dia maju ke depan. Ya Syekh, indi soal. Kata Syekh Abdul Razak pada Syekh Abdul Aziz, ya Syekh, saya punya pertanyaan. Apa kata Syekh Abdul Razak? Jawab adzan. Coba. Jawab adzan. Jawab adzan. Masya Allah. Masya Allah. Ini namanya mengagungkan Allah. Ini namanya memuliakan Allah. Maka kata para ulama, siapa yang mengagungkan Allah, maka Allah akan agungkan dia. Siapa yang enggak kenal Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas hari ini di dunia ilmu? Dia tak terima pertanyaan saat adzan berkumandang. Syaitan bisa bermain, tapi ini kan ilmu, sahih? Ini ilmu. Iya, ilmu, tapi saat itu berhadapan dengan syariat, jawab adzan. Jadi benar-benar segalanya harus dibangun di atas ilmu, ya, segalanya harus dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas was-was atau perasaan kita. Sepertinya udah tepat, seperti misalnya, mohon izin jamaah. Ini sering saya sampaikan di mana tempat. Kapan berakhirnya waktu menuntut ilmu? Mati. Antum tanya diri antum. Seserius apa antum menuntut ilmu? Padahal antum tahu menuntut ilmu akhirnya mati. Sehebat apa kita menuntut ilmu? Sahih? Nyata? Kalau ditanya hari ini, saya tanya, sampai kapan syariat ini menetapkan belajar ilmu agama? Kita bisa jawab sampai mati, sampai meninggal. Karena menuntut ilmu bagian dari ibadah, dan ibadah dikerjakan sampai seseorang keluar nyawanya. Pertanyaannya buat diri kita, sehebat apa kita sebagai penuntut ilmu? Sejauh mana kita menuntut ilmu? Seperti apa kita caranya menuntut ilmu? Sahih? Ini evaluasi buat kita semua. Makanya kalau antum baca, kalau antum cermati hadis Nabi, diturunkan sakinah. Oke? Diturunkan apa? Sakinah. Diturunkan rahmat, dinaungi malaikat. Itu tidak begitu saja, dibaca yang lengkap. Lihat penjelasan ulama.
Apa kata ulama? Kan Nabi sendiri yang bilang, yatluna kitaballah. Mereka di situ ngapain? Ngapain? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Ngapain mereka di situ? Hah? Yatluna kitaballah. Ini yang perlu diedukasi. Kalau kita merasakan sebagai seorang penuntut ilmu belum memiliki sakinah, belum memiliki ketenangan, selalu menjadi orang yang panikan, dan panikan. Di antara evaluasinya mungkin cara menuntut ilmu kita yang salah. Karena nggak mungkin Allah tidak menurunkan sakinah. Imam Syafi'i ketika diingatkan, di negeri yang akan antum datangi, negeri yang butuh modal besar, sulit untuk hidup di negeri itu tanpa modal yang besar. Apa kata Syafi'i? Saya bertahun-tahun hidup dalam kondisi miskin, tetapi tidak pernah merasa miskin. Itu. Hidup bertahun-tahun dalam kondisi miskin, tapi tak pernah berasa miskin. Yang tragis ada orang yang hidup bertahun-tahun kaya dan dia nggak merasa kaya, na'udzubillah. Sahih ada, kita lihatnya dia kaya, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya sawah, dan seterusnya. Tapi tidak seperti orang kaya. Itulah makna kebenaran hadis Nabi. Memang angka, jumlah itu tidak membuat orang kaya, tidak membuat orang menjadi kaya. Yang membuat orang menjadi kaya itu apa? Yang membuat orang bisa menjadi kaya apa? Rasa. Kaya itu hubungannya sama rasa, bukan angka. Antum makan sehari sekali, tapi rasanya sudah nikmat, kaya antum. Kaya enggak? Kaya. Antum pagi tunjang, siangnya kepala kakap, malamnya nasi biryani. Subhanallah. Kalau antum tidak merasa itu nikmat, Allah, gak ada apa-apanya itu, gak ada apa-apanya. Ya, Masya Allah. Kaya itu soal rasa. Kaya itu soal rasa. Dan kaya hati itu tidak bisa diperoleh dengan jumlah, tidak bisa. Antum bisa cek hadis Nabi. Kata Nabi kita SAW apa? Warda bima qasamallahu laka. Ridholah terhadap pemberian atau jatah yang Allah takdirkan untuk antum. Ridho. Apa kata Nabi? Takun aghnan nas, maka antum akan menjadi orang yang paling kaya. Ini kopi ya? Kopi kan? Tapi hati ana pengennya kopi susu. Itu kopi susu tuh. Ya. Atau lihat sini. Ini kopi hitam. Tapi hati ana pengennya kopi susu. Kira-kira bagaimana sikap ana? Sebentar-sebentar nengok gak? Gimana? Sebentar-sebentar nengok gak? Kenapa? Karena pengennya kopi susu. Sahih? Itu baru kopi. Gimana jenis mobil antum? Gimana jumlah toko antum? Itu baru kopi. Kalau antum gak ridho, ini padahal kopi ini segelas ini harganya 70.000. Itu paling goceng. Kopi saset. Ini nggak ada rasanya nih, karena antum pengennya apa? Kopi susu. Itu baru kopi. Gimana jumlah toko? Antum punya toko satu, ngelihat sebelah dua, pengennya dua, waduh. Sahih gimana Romi?
Ini manajemen hati. Subhanallah. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ini baru kopi. Kopi susu dan kopi hitam. Gitu. Iya. Artinya kan Nabi bilang warda bima qasamallah. Kalau sudah yang sesuatu yang kita terima itu bagian kita. Yang diterima sama beliau itu bagiannya dia. Yang ditetapkan oleh Rabbul Izzah. Ridha, ridha dengan apa yang Allah bagikan. Maka Nabi bilang antum akan jadi orang yang paling kaya. Udah masuk ya? Silakan. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan
Dan perkataan beliau rahimahullahu taala itu sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah untuk bersabar, terutama sabar dalam hal ini adalah sabar mendakwahkan atau menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun harus sabar jamaah. Jangankan menyeru pihak lain, untuk diri kita sendiri pun kita harus sabar. Kita semua sama-sama sedang berjalan menuju Allah. Di samping pihak-pihak lain harus sabar, kita pun harus sabar. Kita pun harus sabar dalam perjalanan menuju Allah. Dalam perjalanan menuju Allah tabaraka wa ta'ala, kita sendiri harus sabar. Sebagaimana orang miskin itu harus sabar dengan kemiskinannya. Sabar hari-harinya sulit makan, sabar hari-harinya makan mungkin sehari 1 kali, tempat tinggal yang kurang, dan seterusnya. Orang miskin harus bersabar. Dan orang kaya juga harus bersabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk apa? Apa yang antum ketahui? Orang kaya sabar untuk apa? Sabar untuk berinfak setiap hari. Perintah infak itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali? Setiap hari. Dari mana kita tahu? Dari mana? Yang bisa jawab saya kasih minum hadiah. Dari mana kita tahu? Setiap pagi 2 malaikat. Kita tahu, hadis ini sering dibacakan. Setiap pagi buat kita ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama didoakan kebaikan. Kemungkinan kedua didoakan keburukan. Apa? Oh iya, akuanya, Masya Allah, barakallah. Fadhal. Halal. Halal. Masya Allah. Apa? Halal. Masya Allah. Setiap pagi diturunkan 2 malaikat. Dan kita tahu, satu mendoakan apa? Kebaikan, keberkahan. Buat siapa? Buat yang infak. Infaknya kapan? Setiap pagi. Maka orang kaya itu tugasnya infak dan sodako setiap hari. Sebagaimana orang miskin setiap hari ngeliatin dompetnya kosong. Ya, KTP lagi pas dibuka. Pas dibuka tagihan. Ya Allah, ya Rabb. Orang kaya juga harus sabar. Setiap hari dia harus berinfak. Kenapa? Kalau enggak dia dapat doa buruk dari malaikat. Dia harus infak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Al-aghniya, orang kaya, besok adalah orang yang paling sedikit amalnya di hari kiamat. Antum pernah dengar hadis ini? Belum atau di skip karena antum kaya? Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini antum pernah dengar? Nanti antum cari.
Nabi bilang, hadis Abu Dzar, kata Nabi pada Abu Dzar, orang kaya adalah orang yang paling sedikit amalnya besok di hari kiamat. Illa, kecuali, hadis ini harus diketahui oleh orang yang ketitipan harta. Kata Nabi SAW, illa, kecuali orang kaya yang kerjaannya infak setiap hari ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Itu pekerjaan orang kaya. Karena orang kaya pada hakikatnya kedudukannya sama seperti ahlul ilmu yang membagikan ilmu pagi, siang, sore, malam. Dan orang kaya yang dibolehkan untuk apa? Kita iri apa yang disebut oleh Nabi? Apa kata Nabi SAW? La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali terhadap dua karakter manusia. Yang pertama, al-alim, orang ahlul ilmu. Yu'allimun nasa ana al-laili wan nahari. Dia mengajarkan manusia pagi, siang, sore, dia mengajarkan manusia. Mengajarkan ilmu, menunjuki manusia. Dan satu lagi, orang kaya setiap hari kerjaannya seperti ahlul ilmu. Gitu. Si fulan nih kayaknya kita ke rumah dia, berasnya habis. Oke, besok kirim beras. Gitu. Jadi orang kaya juga harus sabar. Sabar apa? Sabar apa, Pak? Sabar narikin si merah tuh. Harus sabar. Seperti orang miskin, sabar nggak ngelihat apa-apa di dalam dompetnya. Allahu Akbar. Ya. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sabar. Ya, sedikit tentang sabar. Dan info bahwasannya siapapun yang mendakwahkan dakwah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan sunatullah gangguan. Syaitan, kata Allah dalam surat Al-An'am tadi, syaitan al-insi wal jinni. Baik gangguan di hati kita atau gangguan dari manusia, gangguan dari manusia. Dan kita butuh ilmu, kita butuh ilmu untuk bisa mengkanter gangguan syaitan. Dan pastinya setelah ilmu kita butuh taufik Allah. Karena ketika tidak dapat taufik Allah, ilmu tetap bisa membuat orang masuk neraka. Kita kasih contoh, mungkin kalau kisah iblis ma'ruf. Antum pernah dengar kisah seorang penyair di masa Nabi yang gagal masuk Islam. Namanya Al-A'sha. Penyair. Ya, penyair. Bahkan dia sudah membuat syair untuk Nabi SAW. Karena dia sudah tertarik dengan Islam. Maka dia putuskan untuk berangkat ke Yathrib, menemui Nabi masuk Islam. Yakin dia masuk Islam. Abu Sufyan dan kawan-kawan dengar Al-A'sha sedang dalam perjalanan menuju Yathrib untuk ketemu Nabi masuk Islam. Dikejar, dapat. Ditanya, mau kemana? Mau ke Yathrib. Mau ngapain? Ketemuin Muhammad, saya mau masuk Islam. Lihatlah, dia sudah tahu Islam agama yang benar. Dia udah tahu tuh. Sebentar lagi dia selamat. Sebentar lagi tuh. Sebentar lagi selamat. Karena orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sunnah Nabi apa? Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alladzi anqadhahu minan nar. Itu yang diucapkan Nabi saat ada orang masuk Islam. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Sebentar lagi Al-A'sha sudah dalam perjalanan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, bertemu dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaitan gak tinggal diam, Allah. Syaitan gak tinggal diam. Abu Sufyan sebelum masuk Islam kejar Al-A'sha. Ditemuin, antum mau kemana? Mau kemana? Mau ke Yathrib. Temuin Muhammad mau masuk Islam.
Pikir-pikir dulu tuh ya. Kenapa? Muhammad membawa agama yang mengharamkan zina. Kalau antum masuk Islam, zina itu dilarang dalam agamanya Muhammad. Apa kata Al-Asya? Insya Allah itu bisa diatasi, bisa saya lewatin, bisa dilewatin. Gak kehabisan cara. Kata Abu Thalib dan kawan-kawan, Muhammad membawa agama yang mengharamkan judi. Itu juga bisa, itu kecil lah, bisa dia apa? Bisa dilewati. Gak kehabisan cara. Al-A'sya, Abu Sufyan tahu Al-A'sya suka Homer, suka cinta sama Homer. Apa kata Abu Sufyan? Dan Muhammad membawa agama yang mengharamkan Homer. Ini berat. Kata siapa? Al-A'sya. Ini berat. Berat. Gitu. Biasanya kan kalau ngaji ada dalil kena kita berat, mundur kan? Mundur nggak? Iya kan? Antum ngaji, terus ada dalil kena nih ke antum, tak besok nggak ngaji lagi, ditandain tuh muka ustadznya. Iya enggak? Sahih? Tuh ngangguk semua. Gimana? Minggu ke depan lagi. Wallah Pak, wallah, begitu belajar. Jangankan antum, saya kalau lagi belajar, ya Allah saya lagi nih, kekurangan saya lagi. Begitu. Memang belajar, semakin antum dekat dengan ayat dan hadis, antum akan semakin dikoreksi. Antum akan semakin dikoreksi. Setiap hari antum belajar, antum akan dikoreksi, dan dikoreksi. Kalau antum jauh dari ilmu, syaitan masuk, itu syaitan akan bilang, udah cukup, antum udah jadi salafi, jenggotnya udah panjang, celananya udah cingkar, udah cukup, nggak usah ngaji lagi. Allah Akbar. Terjadi apa terjadi? Terjadi. Berapa banyak sejak jenggot panjang, celana cingkar, off, tamat. Tamat apa? Talabul ilm, menuntut ilmu. Itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Antum kalau ke mamlaka, kadang misalnya Syekh Rais lagi ngajar, hafizahullah, atau ulama yang lain. Kalau antum lihat, tengok-tengok, kalau antum berkesempatan, antum bisa lihat Syekh Al-Syekh, muftinya mamlakah itu duduk di majelis itu. Mufti, ajuz, tua, buta. Allahu Akbar. Itulah tipu daya syaitan, memang syaitan hebat. Kita lanjut Al-A'sya minggu depan atau hari? Al-A'sya, apa kata siapa? Abu Sufyan dan kawan-kawan. Muhammad membawa agama yang mengharamkan Homer. Apa kata Al-A'sya? Ini berat. Iya berat. Makanya nggak usah temuin Muhammad. Lihat, syubhat. Padahal Al-A'sya jalan dengan ilmu, tapi syaitan nggak kehabisan cara untuk membatalkan Al-A'sya masuk Islam. Kata Abu Sufyan apa? Kami tambah buat antum, kalau antum nggak jadi temuin Muhammad, 100 ekor onta. Antum mau ngaji, mau berangkat nih ke sini, terus ada WA, ada borongan mau beli barang antum, kira-kira ngaji apa? Wallah ini real nih, ini ya. Misalnya ini terjadi kan? Antum pernah dengar gak kisah prank Abu Hurairah? Abu Hurairah pernah membuat prank, tapi pranknya nggak bohong. Pranknya nggak bohong, cuman orang nggak paham. Abu Hurairah masuk pasar, kata Abu Hurairah, cepetan ke masjid. Di masjid lagi dibagikan warisan Nabi. Pernah dengar hadis ini? Cepetan, semua isi pasar keluar. Kemana? Ke masjid. Datang nih ke masjid, ibu. Subhanallah. Manusia memang hubbu, cinta sama harta. Dia bilang cepetan ke masjid. Di masjid lagi dibagikan warisan Nabi. Itu tanah abang kosong. Atau itu pasar kosong. Semua orang menuju masjid. Lah. Begitu menuju masjid, balik lagi. Abu Hurairah masih di pasar. Kata antum ada yang bagi-bagiin warisan Nabi. Emang antum lihat apa di sana? Di sana cuman ada orang lagi ngaji, ada yang lagi berzikir, ada yang lagi belajar, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa kata Abu Hurairah? Itu warisan Nabi.
Allah, kena pranknya. Hah? Pranknya bohong atau bohong apa tidak? Enggak, memang itu. Kan Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nabi meninggalkan apa? Ilmu. Emang apa yang antum lihat? Nah lu, gitu Pak. Dikasih 100 onta, pulang dia Pak. Al-A'sya pulang. Gak jadi. Padahal dia udah punya ilmu. Ilmu apa? Islam. Dia udah punya ilmu. Seperti tadi, kita sudah punya ilmu. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang antum infakkan maka saya ganti. Kata siapa? Allah. Dan syaitan bisa membuat gagal 100.000 yang sudah antum niatkan, dan kembali antum akan mengambil temannya 2.000. Iya, sahih tak? Dari rumah nih, udah niat 100.000, cuman perut kosong, nasi padang buka lagi gitu kan. Kayaknya kalau pakai tunjang boleh juga nih gitu ya. Hitung-hitung habis berapa kira-kira? 30.000, 40.000, sisa 60. Oh, teh manis belum. Akhirnya dari 100.000, akhirnya yang masuk jadi berapa? Begitulah kita dipermainkan oleh syaitan. Pulang sebelum sampai rumah Al-A'sya jatuh, mati. Al-A'sya mati. Dan Al-A'sya tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Syaitan hebat. Ya. Oleh karena itu tidak ada jalan keluar kecuali berlindung kepada Allah. Setelah kita belajar, maka minta tolong sama Allah, semoga ilmunya bermanfaat, semoga ilmunya mengantarkan kita kepada kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.